Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah 3 rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Ukrida, Rumah Sakit Anta Medika, dan Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19. Dengan adanya penambahan 3 rumah sakit ini, maka ada sebanyak 101 rumah sakit rujukan COVID-19 di ibu kota Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan penambahan 3 rumah sakit itu untuk menampung pasien COVID-19 yang terus melonjak di awal tahun ini. Untuk itu, warga DKI diminta tidak khawatir karena Pemprov DKI akan terus menambah kapasitas rumah sakit rujukan. 2 minggu ke depan, biasa regulasinya PSBB itu kita akan terus menambah fasilitas. Seperti rumah sakit sudah 92 ya sekarang. 101 ya. 101. 92 itu laboratorium. Tadi dari 92 jadi 101 ya, rumah sakit kita. Penambahan terakhir 3 yaitu Rumah Sakit Ukrida Jakarta Barat, Rumah Sakit Anta Medika Jakarta Timur, Rumah Sakit Harapan Jayakarta Jakarta Timur. Ini 3 ya. Dan kita di setiap rumah sakit yang ada kita minta untuk meningkatkan kapasitas. Apa itu? Pertama kapasitas tempat tidur, kapasitas ruang ICU, kapasitas tenaga medis, dan lain-lain. Apakah obat, vitamin, dan lain-lain. Kita minta semua rumah sakit itu meningkatkan. Untuk mengetahui perkembangan terbaru di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta, pemirsa, kita telah terhubung dengan Ira Hulu dan juru kamera Veriska Immanuel langsung dari Rumah Sakit Ukrida di Jakarta Barat. Ya, Ira, berapa kapasitas di Rumah Sakit Ukrida untuk menampung pasien COVID-19 ini? Julita dan juga pemirsa, dari keterangan yang kami dapatkan dari pihak Rumah Sakit Anta Medika, yakni melalui humasnya Petrus Ernawan dan juga manajer pelayanan medis dan penunjang medis Dr. John Peter, yang menyatakan bahwa untuk kapasitas dari ruangan bagi mereka yang dinyatakan positif COVID-19 yakni disediakan ada 47 bed, serta juga di dalam kamar ICU ataupun ruangan ICU dengan tekanan negatif disediakan ada 6 bed. Selain itu juga tentu di Rumah Sakit Anta Medika ini juga sudah disediakan sejumlah fasilitas lainnya untuk sebagai penunjang yang mana memang sudah ditetapkan Pemprov DKI sebagai rumah sakit rujukan pasien positif COVID-19, yang mana adapun fasilitas tersebut seperti memang dari kita lihat dari sisi sumber daya manusianya, ini ada 3 dokter paru yang sudah disiagakan di tempat ini untuk bisa memeriksakan langsung kondisi pasien positif COVID-19. Selain itu juga rumah sakit ini sendiri juga telah memiliki lab PCR-nya sendiri dan menyediakan juga lab untuk pemeriksaan seperti rapid antigen maupun juga dia serologi, ini sudah ada di tempat ini. Selain itu juga dari beberapa yang saya sudah sebutkan tadi, tentunya juga ada ronsen yang disediakan bagi para pasien positif COVID-19 untuk diperiksakan kondisi paru-parunya. Dan terkait dengan hal ini, memang beberapa waktu yang lalu dari keterangan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti yang menyebutkan bahwa tempat tidur bagi para pasien positif COVID-19 ini sudah ditambah, yang mana yang awalnya ini berjumlah 6.663, jumlahnya kini mencapai 7.379 tempat tidur, dan jumlah tersebut menyentuh angka persentase yakni keterisiannya menyentuh angka 87%, dan setidaknya per tanggal 3 Januari 2020 kemarin sudah ada 6.385 pasien yang sudah menempati berbagai tempat tidur di berbagai rumah sakit rujukan COVID-19. Dan kalau kita lihat memang Julita dan juga pemirsa melihat data secara di DKI Jakarta saja, untuk penambahan kasusnya ini sudah menyentuh angka yang cukup banyak seperti itu, di mana untuk dari segi nasional dulu kita melihat bahwa per tanggal 4 Januari 2020 kemarin setidaknya kasus aktif ini sudah menyentuh angka 110.089 orang, yang mana untuk penambahan kasus aktif ini mencapai 6.753 orang per 24 jam terakhir. Dan selain itu juga dalam hal ini beberapa waktu yang lalu yang kami dapatkan juga yang disampaikan oleh pihak dari DKI Jakarta, adapun jumlah yang positif DKI Jakarta ini perharinya bisa mencapai sekitar 1.000 orang. Julita. Ya, Ira, bagaimana prosedurnya untuk bisa dirawat di sana?
Ya, Julita, mengenai mekanisme ataupun prosedur bagaimana masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 bisa sampai di tempat ini adalah ada beberapa mekanisme memang. Yang pertama, jika memang itu secara personal ataupun mandiri seperti itu, masyarakat yang dinyatakan positif COVID ini bisa membawa hasil PCR ataupun hasil keterangan positif dari tempat mereka melakukan ataupun melakukan pengecekan swab ataupun PCR, kemudian datang ke tempat ini membawa hasil tersebut disertai juga dengan kartu tanda penduduk ataupun juga KTP. Sementara juga dari mekanisme lainnya ataupun prosedur lainnya adalah masyarakat yang misalnya dari puskesmas tertentu ingin dirawat di tempat ini bisa ataupun dari vaskes tertentu maupun instansi pemerintah ini bisa terlebih dahulu untuk menghubungi yang disebut dengan sistem pelayanan kegawat daruratan terpadu di tempat ini, yang mana nanti pihak dari Rumah Sakit Antamedika ini tentunya akan menjelaskan seperti apa keterisian dari ruang isolasi maupun tempat perawatan bagi para pasien COVID-19. Selain itu juga tentu ada beberapa yang menjadi pertanyaan seperti apa sebenarnya kategori masyarakat ataupun para pasien yang dinyatakan positif bisa dirawat di tempat ini, karena memang ada beberapa ketentuan seperti OTG ini tidak bisa lagi dirawat di rumah sakit rujukan tertentu. Namun dari yang kami konfirmasi dari pihak Antam Medika ini yang menyatakan bahwa para pasien yang dirawat di tempat ini bisa dilihat ataupun disesuaikan dengan kondisinya. Jadi ketika misalnya seseorang dinyatakan positif COVID-19 dan dia memiliki gejala seperti batuk, kemudian juga sakit tenggorokan ataupun demam, ini bisa langsung dirawat ataupun dirujuk ke tempat ini. Namun apabila misalnya ini tidak memiliki gejala atau sama sekali tidak merasakan apapun, maka memang sebaiknya dirawat ataupun diisolasi di rumah, sehingga memang untuk kategori dirawat di tempat ini bisa dipastikan dulu melihat kondisi dari pasien positif tersebut. Julita. Iya, Ira, untuk Rumah Sakit Antamedika ini sendiri apakah masih menerima pasien dengan penyakit lain selain COVID-19? Ya, Julita, mengenai apakah memang pasien positif tersebut positif ataupun non-positif, non-COVID, maksud kami ini masih bisa dirawat di tempat ini, jawabannya iya, dikarenakan dari informasi yang kami peroleh dari pihak humas maupun dari dokter yang berada di tempat ini, yang menyatakan bahwa untuk pasien positif COVID-19 ini dirawat di lantai 3 dan menjalani pemeriksaan di ruang ICU yang tentunya berbeda dengan mereka yang dinyatakan non-COVID seperti itu. Sementara untuk pasien dengan gejala biasa ataupun non-COVID ini berada di lantai 4. Dan sementara itu juga dari informasi yang kami dapatkan, Pemprov DKI memang juga telah mengajukan penambahan tenaga medis ataupun tenaga kesehatan untuk bisa bersama-sama menanggulangi mereka yang dinyatakan COVID-19. Untuk mereka yang dinyatakan COVID-19 ini, setidaknya penambahan nakes yang sudah diajukan ini jumlahnya mencapai 2.676 orang. Sehingga di rumah sakit ini pun tentu pihak tenaga kesehatan, baik itu perawat maupun dokter, disesuaikan dengan kebutuhan apakah nanti jumlah pasien positif COVID-19 makin bertambah atau tidak. Namun memang yang paling penting adalah selain melakukan perawatan, maka yang paling penting dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan maupun juga dengan 3M yang sudah seringkali diimbau, yakni dengan mencuci tangan, memakai masker maupun juga menjaga jarak. Julita, demikian. Baik, terima kasih Ira untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Ira Hulu dan juru kamera Veriska Emmanuel langsung dari Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Antamedika di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur.